Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Umdatul Ahkam, kita masih pada pembahasan hadis-hadis tentang tayamum. Hadis yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis dari sahabat Ammar ibn Yasir. An Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, Ba'athanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Fa ajnabtu, kemudian saya junub. Falam ajidil ma'a, dan saya tidak mendapati air. Jadi Ammar bin Yasir pernah junub dan dia tidak mendapati air. Fatamarraqtu fis sa'id, maka karena saya tidak mendapati air dan saya junub, saya harus mandi besar, maka yang saya lakukan adalah berguling-guling di tanah atau di pasir. Jadi Ammar bin Yasir ini jamaah, dia mengkiaskan kalau seandainya mandi besar itu harus basah semua dengan air, berarti kalau tayamum untuk menghilangkan, tayamum untuk menggantikan mandi besar, maka dia mengkiaskan bahwasannya badannya harus penuh dengan apa? Debu. Akhirnya dia guling-guling. Kama tamarraqad dabah, sebagaimana guling-gulingnya hewan. Tsumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu. Kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya sebutkan apa yang saya lakukan tadi. Faqala innama kana yakfika an taqula biyadika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu antakula. Antakula bermakna antaf'ala. Cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu demikian. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Ammar bin Yasir bagaimana tayamum. Baik menggantikan wudu maupun menggantikan apa? Mandi. Summa daraba biyadayhil arda darbatan wahidatan. Kemudian Nabi SAW memukulkan kedua tangan beliau ke tanah sekali. Jadi bukan sekali. Summa masaha shimal alal yamin. Kemudian mengusap tangan. Telapak tangan bagian atas, punggungnya. Jadi punggungnya diusap, punggungnya juga diusap. Kedua, punggung telapak tangannya diusap. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Yang diusap apa? Dhahir kaffaihi. Kedua punggung telapak tangan. Dhahir kaffaihi wa wajhahu, dan wajahnya. Berarti di sini berapa kali pukulan ke tanah? 1. Dan yang diusap apa duluan di sini? Punggung telapak tangan dulu, baru wajah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menggabungkan antara riwayat-riwayat yang ada. Karena kadang mengatakan yang diusap wajahnya dulu, kadang tangannya dulu, dan seterusnya. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Ammar bin Yasir. Siapa itu Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir, kunyah beliau adalah Abul Yaqdhan. Ammar bin Yasir. Berarti bapaknya namanya siapa? Ya, Yasir. Kita sudah sebutkan bahwasannya yang meriwayatkan hadis tentang tayamum ini semuanya Muslim, bapaknya juga apa? Muslim. Kayak kemarin siapa? Imran ibn Husain. Imrannya Muslim, Husainnya juga Muslim. Di sini Ammarnya Muslim, Yasirnya juga Muslim. Jadi kedua-duanya termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Dan kita tahu jamaah bahwasannya keluarganya Yasir, yaitu yang pertama bapaknya namanya Yasir, ibunya siapa namanya? Sumayyah, dan anaknya namanya Ammar, sama saudaranya Abdullah. Jadi 4 keluarga ini sama-sama disiksa sama
orang-orang Quraisy. Dan kita tahu bahwasannya Sumayyah beliau meninggal dunia. Sehingga beliau adalah syahidah pertama di dalam Islam. Jadi wanita yang mati syahid pertama kali dalam Islam adalah ibunya Ammar. Siapa namanya tadi? Sumayyah. Suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapati keluarga Yasir sedang disiksa. Jadi sekeluarga disiksa karena masuk Islam, jamaah. Nabi SAW di saat itu tidak bisa banyak berbuat. Beliau SAW dalam kondisi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi SAW hanya menenangkan keluarga Yasir dan mengatakan, Sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sungguhnya tempat kalian kelak adalah di surga. Berarti di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah siapa? Keluarganya ya Yasir. Kita akan kembali ke Ammarnya. Ammar termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Beliau ikut hijrah ke Habasyah. Beliau juga ikut hijrah ke Madinah. Jadi para sahabat itu hijrah 2 kali ke Habasyah. Dan yang ikut diantaranya adalah Ammar bin Yasir. Dan beliau juga ikut hijrah ke Madinah. Beliau sahabat Nabi yang mendapati sholat ke Baitul Maqdis. Jadi sempat sholat ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke Ka'bah. Beliau ikut perang Badar dan ikut banyak peperangan. Ketika Ammar bin Yasir disiksa, jamaah, ketika Ammar bin Yasir disiksa, di saat itu Ammar bin Yasir nggak kuat. Sehingga dia dipaksa untuk mengatakan atau memuji Tuhan-Tuhannya orang Quraisy dan untuk mencela Nabi Muhammad. Di saat itu Ammar bin Yasir karena nggak kuat akhirnya mengucapkan apa yang diinginkan oleh penyiksanya, oleh orang Quraisy. Kemudian setelah diselamatkan atau dibebaskan sama orang Quraisy, Ammar bin Yasir mendatangi Nabi SAW dalam kondisi sangat sedih. Ditanya, kenapa wahai Ammar bin Yasir? Dia mengatakan, syarr wa Rasul. Ada keburukan yang menimpa ke Rasul. Ada apa? Tadi saya disiksa, kemudian saya nggak kuat, akhirnya saya mencela mu dan memuji Tuhan-Tuhan orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Bagaimana kamu dapat di hatimu mutmainnun bil iman? Kata Ammar bin Yasir, alhamdulillah hati saya tetap mantap dengan keimanan. Apa kata Nabi SAW? Fa'in adu fa'ud. Kalau seandainya mereka kembali melakukan hal tersebut, artinya kembali menyiksa, maka jangan ragu. Kembali kamu lakukan apa yang mereka inginkan. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasanya ketika seorang dalam kondisi sangat terdesak, boleh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur, maka dia tidak ada dosa ketika hatinya itu tetap mantap dengan apa? Keimanan. Nah, termasuk yang pernah melakukan hal ini adalah Ammar bin Yasir. Namun ulama ijma' jamaah, ulama sepakat bahwasannya ketika seseorang dipaksa seperti itu, walaupun diancam dengan dibunuh, ketika dia memilih untuk sabar, walaupun konsekuensinya dibunuh, ulama sepakat ini lebih afdol. Ammar bin Yasir jamaah, beliau meninggal dunia ketika di perang Siffin, yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Jadi ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Dan Nabi SAW sudah mengabarkan bahwasanya nanti Ammar bin Yasir akan meninggal. Rasulullah SAW mengatakan, waihak ya Ammar, wahai ya Ammar, taqtuluhu fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir ini akan dibunuh sama kelompok yang zalim, kelompok yang dalam posisi yang salah. Dan ternyata jamaah, Ammar bin Yasir ini dia ikut kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Dari sini para mengatakan jamaah dengan di antaranya alasan apa? Ulama mengatakan bahwasannya di saat terjadi pertikaian antara pasukan Ali dan Muawiyah, yang benar adalah pasukannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Di antara buktinya satu, Ammar bin Yasir dia terbunuh oleh pasukannya Muawiyah, dan Ammar bin Yasir berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ini di antara alasannya. Namun ketika hadis ini sampai kepada Muawiyah, apa kata Muawiyah? Justru yang bunuh Ali, karena Ali yang ngutus ke medan perang. Namun tentunya jelas jamaah bahwasannya di saat itu yang berada di atas kebenaran adalah pasukannya siapa?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Intinya jamaah, Ammar bin Yasir ini termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, dan beliau banyak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meriwayatkan hadis ini, berfatwa dengan hadis ini dari dulu. Jadi dari awal beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, beliau berfatwa dengan hadis ini. Sehingga kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang paling kuat yang menceritakan tentang tayamum. Karena kita didapati banyak riwayat lain yang bertentangan dengan hadis ini. Namun kata para ulama, yang paling kuat adalah hadis tentang tayamum adalah hadisnya siapa? Ammar bin Yasir. Ini pembahasan yang pertama, biografi Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah thariqatut tayamum, cara tayamum. Yang pertama, di sini disebutkan bahwasannya summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Cara tayamum adalah memukulkan kedua tangan ke tanah dengan sekali pukulan. Jadi sekali pukulan itu digunakan untuk membasuh punggung telapak tangan atau kedua punggung telapak tangan plus wajah. Jadi hanya dengan sekali pukulan, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Namun jamaah, ada riwayat lain, dan ini dipilih oleh Syafi'iyah, bahwasannya memukulnya itu dua kali. Satu pukulan untuk tangan, satu pukulan untuk wajah. Berarti ada dua cara. Ada dengan satu kali pukulan tok, ada dengan dua kali pukulan. Namun, wallahu alam, hadis yang dibawakan oleh Syafi'iyah, hadisnya kata Syalbani dhaif jiddan. Hadisnya lemah sekali. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar, at-tayammumu darbatan. Tayamum itu dua kali pukulan. Jadi dua kali kita memukulkan kedua tangan kita. Darbatun lil wajhi, pukulan pertama untuk mengusap wajah, dan pukulan kedua untuk mengusap kedua telapak tangan atau punggung telapak tangan. Namun kata Syalbani rahimahullahu taala, hadis yang mengatakan dua kali pukulan ini hadisnya apa? Lemah sekali. Sehingga wallahu alam, yang lebih kuat adalah cukup sekali pukulan. Jadi yang lebih kuat cukup sekali pukulan, kemudian digunakan untuk mengusap punggung telapak tangan dan untuk mengusap wajah. Kita dapati jamaah, kita dapati riwayat-riwayat tentang mengusap atau melakukan tayamum ini saling bertentangan. Ada yang kadang mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap wajah terlebih dahulu. Kadang juga mengusap punggung telapak tangan terlebih dahulu. Ini bagaimana cara menggabungkannya? Kalau di ayat Al-Quran apa dulu jamaah? Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Yang diusap apanya dulu? Wajahnya dulu baru tangan. Tapi kalau di hadisnya Ammar bin Yasir, yang diusap mananya dulu? Tangannya dulu baru apa? Wajahnya. Bagaimana cara menggabungkannya? Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau mengatakan bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya berurutan dalam tayamum itu bukan termasuk kewajiban. Jadi menunjukkan bahwasannya berurutan dalam tayamum itu bukan termasuk apa? Kewajiban. Karena riwayatnya saling kadang mendahulukan A, kadang mendahulukan B, kadang mendahulukan wajah, kadang mendahulukan tangan. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya berurutan dalam tayamum itu bukan merupakan apa? Kewajiban, tidak harus. Berbeda dengan berurutan di dalam wudu. Kalau wudu berurutan harus diawali dengan wajah dan seterusnya. Tapi kalau seandainya tayamum itu tidak harus berurutan. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala jamaah, boleh wajah dulu baru tangan, dan ini sesuai dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Boleh tangan dulu baru wajah, dan ini sesuai dengan hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi insya Allah kedua-duanya boleh. Disebutkan oleh riwayat jamaah bahwasannya mengusapnya itu sampai nisfu dhira', setengah dhira'. Berarti setengah dhira' itu siapa setengah dhira' itu? Setengah lengan tangan. Ada riwayat mengatakan sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Ada riwayat lain sampai ke ketiak. Namun kata Ibnu Hajar rahimahullah taala,
semua riwayat itu lemah. Jadi semua riwayat yang menyatakan sampai ke setengah lengan, sampai ke mirfak, sampai ke siku, sampai ke ketiak, kata Ibnu Hajar, riwayat-riwayat tersebut tidak selamat dari catatan para ulama. Sehingga tidak bisa mengalahkan hadisnya siapa? Ammar bin Yasir. Jadi intinya jamaah, cukup memukulkan tangan ke tanah sekali, kemudian boleh wajah dulu, boleh punggung telapak tangan terlebih dahulu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.